Selamat malam Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya. Ini pada malam hari ini saya akan memberikan tutorial tentang penyusunan SKP periode Januari sampai dengan Desember 2021. Jadi SKP yang akan saya buat ini adalah hasil integrasi dari SKP periode Januari sampai Juni 2021 dengan SKP periode Juli sampai Desember 2021. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari mengisi halaman covernya. Jadi untuk di halaman cover ini Bapak Ibu tinggal mengisi di bagian identitas saja. Jadi nama pegawai, nama Bapak Ibu yang akan dinilai. Ini nama saya. Kemudian NIP. NIP-nya untuk mengetikkan NIP, jangan lupa diawali dengan tanda petik karena kita formatnya Excel, jadi supaya tidak berubah angkanya. Tanda petik dulu di awalnya. Selanjutnya pangkat atau golongan. Kemudian jabatan. Jabatannya sudah, kalau dulu guru muda, sekarang menjadi guru ahli muda. Untuk golongan 3C. Unit kerjanya sekolah kita. Setelah Bapak Ibu mengisikan identitas, dicek lagi ya. Di sini adalah Dinas Pendidikan tempat Bapak Ibu bertugas, kemudian tahunnya 2021, periode penilaiannya 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Setelah halaman cover, Bapak Ibu masuk ke menu SKP, jadi jendela SKP. Sebenarnya kemarin Bapak Ibu yang sudah menyimak video tutorial saya untuk penyusunan SKP Januari sampai Juni, maka Bapak Ibu tinggal mengcopy aja di sini. Namun bagi yang belum, Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial saya. Jadi yang perlu diisikan hanya yang berwarna kuning. Jadi identitas kita, nama pejabat penilai. Jadi pejabat penilai di sini adalah atasan kita. Jadi Bapak Ibu masukkan nama atasan atau kepala sekolahnya ya. Kemudian NIP-nya, silahkan dimasukkan NIP-nya. Saya copy aja. Dimasukkan NIP-nya. Oke. Kemudian nama pegawai negeri sipil yang dinilai, nama kita. NIP-nya diawali tanda petik. Pangkatnya. C jabatan guru ahli muda. Ini jabatan kepala sekolah ini kalau 4A termasuk guru ahli madya. Jadi boleh ditulis dulu guru ahli madya garing kepala sekolah. Nah, di sini kemudian unit kerjanya. Jadi untuk di bagian SKP ini, jendela SKP ini Bapak Ibu harus menuliskan identitas yang tepat. Karena apa? Karena untuk jendela-jendela atau judul selanjutnya itu mengambil rumus dari sini, dari biodata Bapak Ibu. Nah, untuk unsur-unsur yang kita masukkan di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah buat di periode Januari sampai dengan ini target SKP awal kita yang kita buat selama untuk 1 tahun sebelumnya ya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu kalau kemarin sudah bikin SKP periode Januari sampai Juni, maka tinggal di copy aja. Jadi pada jendela SKP, Bapak Ibu tinggal copy mulai dari unsur utama ke biaya disorot semuanya. Nah, ini disorot ke bawah, kemudian sampai kolom yang terakhir di copy,
kemudian dipaste ke sini. Nah, dipaste ke sini ya. Jadi kita sorot juga. Nah, kita sesuaikan dengan target kita. Nah, kalau 13 sampai nomor 13 di sini. Nah, sudah dipaste di sini. Sama sampai halaman yang paling bawah juga sama. Nah, kemudian di sini otomatis akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilihat. Nah, di sini ini rumusnya salah, bisa kita hapus. Nah, di sini nama pejabat penilainya belum muncul. Nah, kita rumuskan. Nah, namanya ini. Kemudian ini nama saya. Sama dengan oke. Nah, ini setelah udah selesai NIP-nya dicek, oh ini udah benar, baru kita lanjutkan ke menu berikutnya. Menu berikutnya apa? Pengukuran. Jadi pengukuran ini sama seperti yang Bapak Ibu buat di periode SKP Januari sampai Juni. Tinggal di copy aja. Jadi ngopinya bagaimana? Jadi SKP Bapak Ibu yang periode Januari sampai Juni, buka di menu pengukuran. Dibuka di menu pengukuran, kopi aja mulai dari unsur utama ini. Nah, di sini semua. Jadi Bapak Ibu semua masukkan sampai penilaiannya, sampai sini, sampai yang terakhir. Nah, di copy kemudian dipaste di sini. Dipaste di sama, mulai unsur utama sampai terakhir. Nah, bagaimana kalau misalnya belum buat, berarti Bapak Ibu masukkan satu persatu. Nah, kalau dicoret ini artinya selama Januari sampai Juni unsur ini belum tercapai. Jadi akan saya lanjutkan di Juli sampai dengan Desember. Seperti ini nih nilai-nilainya. Setelah dapat ini nilainya dicek juga di sini. Nah, ini kan saya kasih warna. Nah, nanti Bapak Ibu ubah warnanya menjadi putih. Diputihkan lagi. Oke, pejabat. Nah, selanjutnya setelah menu pengukuran kita ke menu 360 si kepo. Jadi menu 360 ini adalah rekap nilai perilaku per bulan dari aplikasi si kepo. Jadi penilaian perilaku ini dinilai oleh atasan dan teman sejawat. Nah, kita masukkan dari periode Januari sampai Juni. Nah, masukkan di kolom ini secara manual ya. Kemudian kita masuk ke menu penilaian. Pada menu penilaian ini, Bapak Ibu hanya perlu mengisihkan nama, tidak perlu mengisi lagi ya, karena ini nama-nama ini sudah kita ambil dari jendela SKP tadi, otomatis sudah terisi kalau Bapak Ibu sudah benar mengisinya. Kita lanjutkan mengisi yang warna hijau saja. Yang warna hijau ini diisi oleh siapa? Atasan pejabat penilai. Jadi atasan pejabat penilai di sini adalah Bapak IGD Ketut Seputera Aryadi SE, yaitu sebagai Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian unit kerjanya Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Nah, kalau ketika Bapak Ibu sudah mengisikan di sini, maka otomatis yang di sini yang warna hijau ini juga ikut terisi. Jadi Bapak Ibu tinggal menghilangkan warnanya saja. Jangan lupa warnanya diubah menjadi putih dulu semuanya sebelum di print. Nah, yang saya tandain kuning ini diubah menjadi warna putih. Di sini juga. Oke. Selanjutnya yang ini kita warnain putih. Nah, ini artinya SKP Bapak Ibu untuk periode Januari sampai Juni sudah selesai. Nah, nilai-nilai yang muncul di sini adalah ini 85,67 adalah dari menu pengukuran tadi. Jadi total nilai
perilakunya 85,67. Sedangkan untuk nilai perilaku ini diambil dari penilaian si kepo tadi rata-ratanya, sehingga setelah dihitung 40% ketemu nilai SKP saya adalah 84,45 dengan kategori baik. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya, karena ini SKP periode dari Januari sampai Desember, maka nanti kita integrasikan dengan yang Juli sampai Desember. Selanjutnya kita ke menu tabel 1 SE Menpan. Jadi untuk SKP periode Januari sampai Juni, halaman terakhirnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi. Yang perlu diisi adalah yang di awal tadi. Nah, otomatis sudah terisi semuanya. Bapak Ibu tinggal mengecek aja nama pejabat penilainya beserta NIP-nya dan nama PNS yang dinilai. Nah, ini berarti udah selesai untuk semester 1. Kita lanjutkan ke semester 2. Ke semester 2, pertama apa yang dibuat yaitu kita klik menu rencana SKP. Jadi kita buat rencana SKP dulu. Nah, pada menu rencana SKP ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan lagi identitas Bapak Ibu lagi, ataupun pejabatnya tadi. Namun, yang perlu diteliti adalah ketika Bapak Ibu, misalnya di Januari sampai Juni, Bapak Ibu misalnya masih 3C, ternyata misalnya di bulan Oktober, Bapak Ibu terima SK. Nah, pangkatnya berubah, maka Bapak Ibu bisa merubah pangkat. Karena apa? Karena ini Juli sampai Desember. Sampai misalnya Bapak Ibu naik sebelum Desember, maka pangkatnya bisa berubah. Seperti ini, Bu Kepsek, karena periode April sudah 4B, maka di sini golongannya sudah menjadi 4B. Nah, guru masih guru ahli. Nah, ini harus dicek ya, Bapak Ibu ini salah. Jadi yang benar adalah guru ahli madya pejabat penilainya. Berarti ke sama dengan saya rumuskan lagi ke SKP. Guru ahli madya. Jabatannya guru ahli madya kepala sekolah. Dicek lagi untuk di penilaian tadi. Nah, ini juga sudah benar ya di sini. Di penilaian guru kepala sekolah, guru ahli madya. Kita lanjut ke rencana lagi. Jadi pejabat penilainya golongan pembina tingkat 1 4B, guru ahli madya, jabatan kepala sekolah. Nah, untuk membuat rencana SKP ini, untuk rencana kinerja atasan langsung, Bapak Ibu bisa ambil dari matriks yang sudah disepakati di sekolah. Jadi ini adalah rencana kinerja atasan kita di sekolah, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan. Rencana kerja kita, nah rencana kerja kita ini adalah kita buat sendiri. Jadi kalimatnya adalah kalimat pasif ya. Jadi di sini bukan ke aktif. Tersedianya dokumen atau laporan pembelajaran sesuai yang ditetapkan. Kemudian tersedianya dokumen laporan wali. Nah, ini yang kegiatan saya yang belum tercapai di 6 bulan pertama. Tersedianya dokumen laporan penyusunan kurikulum. Tersedianya dokumen laporan menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Nah, karena ini tugas utama atau unsur utama kita ini terikat selama 1 tahun, meskipun 6 bulan pertama Bapak Ibu sudah menargetkan, ini boleh ditargetkan lagi karena tugas ini melekat selama 1 tahun. Kemudian kinerja tambahannya adalah mulai dari pengembangan diri. Jadi terlaksananya kegiatan pengembangan diri, terlaksananya kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, yang perlu Bapak Ibu isikan hanya di kolom warna kuning. Karena ini untuk Juli sampai Desember hanya 6 bulan, maka kemarin anjurannya adalah tidak menggunakan laporan PKG, tapi menggunakan RPP. Nanti ketika di target 2022, Bapak Ibu bisa menggunakan laporan PKG karena sudah 1 tahun. Nah, ini di sini saya targetkan untuk semester ganjil Juli sampai Desember ya.
Juli sampai Desember itu semester ganjil. Jadi RPP yang saya buat adalah 12. 12 RPP karena saya mengajar 2 jenjang, kelas 10 dan 12, masing-masing ada 6 KD. Jadi ada 12 RPP yang saya buat. Nah, satuannya berarti di sini RPP. Kemudian untuk wali kelas saya targetnya 1. Nah, berarti dokumennya satuannya adalah laporan wali kelas. Kemudian untuk penyusunan kurikulum saya buat 1 dokumen, yaitu dokumen kurikulum. Oke. Kemudian menjadi pengawas penilaian ini ada 1 untuk semester ganjil, yaitu SKUAS, ujian akhir semester. Kemudian untuk pengembangan diri target saya di semester 2, Juli sampai Desember ada 4. Satuannya adalah laporan pengembangan diri. Kemudian saya juga buat PTK di bulan Agustus, maka saya masukkan untuk periode Juli sampai Desember. Nah, ini jumlahnya 1. Nah, satuannya PTK. Kemudian untuk yang mendukung tugas guru PGRI, ini keanggotaan PGRI ada 1, saya tulis KTA. Buktinya adalah satuannya kartu tanda anggota. Kemudian MGMP 1, dokumennya adalah SK MGMP. Kemudian jumlah kegiatan membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Ini saya di semester ganjil ada membimbing siswa, dokumennya adalah laporan pembimbingan. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu rencana untuk rencana SKP-nya, rencana sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya setelah buat rencana SKP, kita lanjutkan ke menu keterkaitan SKP. Jadi pada menu keterkaitan SKP ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi di bagian identitas, tinggal ngecek aja sudah sesuai atau belum, karena sudah saya rumuskan, jadi otomatis sudah terisi di sini. Terus mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kegiatan kinerja tambahannya, kinerja tambahan saya lebih dari yang saya buat. Nah, misalnya kegiatan pengembangan diri ada mengikuti seminar, maka Bapak Ibu tinggal insert baris aja, menambahkan baris. Atau kalau kegiatannya lebih sedikit, tinggal dihapus, jadi baris yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk di bagian keterkaitan ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan angka kredit. Nah, karena saya golongan 3C, untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, jadi untuk kegiatan ini, angka kredit saya 20,25. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya golongannya lain, maka Bapak Ibu bisa cek rincian angka kredit yang di link yang ada di YouTube saya. Jadi ada di sana saya cantumkan link untuk rincian angka kredit. Kemudian menjadi wali kelas 5% dari jumlah angka kredit utama saya. Jadi 5% dari 20,25 adalah 1,0125. Menyusun kurikulum juga 5%. Kemudian menjadi pengawas karena tugasnya kurang dari 1 tahun. Nah, skornya adalah 2% dari angka kredit kita. Jadi 0,405. Kemudian terlaksananya kegiatan pengembangan diri. Jadi mengikuti diklat ini karena saya ada 4 targetnya, maka angka kredit saya adalah 4. 1 kali 4 karena setiap satu diklat fungsional yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam, angka kreditnya adalah 1. Jadi karena dikalikan 4 menjadi 4. Membuat karya tulis ilmiah dan diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Jadi skornya adalah 4. Kemudian menjadi anggota PGRI, angka kreditnya 0,75. Menjadi anggota MGMP, angka kreditnya 0,75. Dan membimbing siswa praktik kerja nyata atau melaksanakan project work di sekolah adalah angka kreditnya 0,17. Nah, ini udah selesai. Kita lanjutkan ke menu verifikasi tim penilai. Nah, ini otomatis sudah terisi semua ya Bapak Ibu. Nah, ini
nggak perlu ngisi lagi, ini udah sama, otomatis akan muncul seperti itu. Kemudian kita ke menu review. Nah, di menu review juga sama. Ini jabatannya, saya kembali ke SKP. Biar sama, guru ahli madya, kepala sekolah. Oke, ini nggak perlu ngisi lagi, Bapak Ibu tinggal ngecek aja, otomatis sudah sama. Nah, tim pengelola kinerja ini adalah pejabat atasan, pejabat penilai atasan. Jadi Pak Gede Ketut Seputra Aryadi tadi. Kemudian setelah review penetapan SKP. Nah, bagian inilah yang nanti akan kita print untuk SKP periode Juli sampai Desember. Nah, ini akan muncul sendiri Bapak Ibu. Kalau kita sudah menuliskan rencana tadi, rencana SKP dengan benar, maka di sini sudah benar. Bapak Ibu tinggal ngecek aja. Jadi ini sama. Karena ini kolomnya ada yang lubang-lubang, nah, kita atur formatnya. Oke. Nah, ini sudah ya dikemas. Nah, ini nggak perlu nulis lagi, Bapak Ibu tinggal ngecek aja. Nah, ini kan double ya namanya. Nah, ini saya delete aja. Hapus baris. Nah, karena double ini tinggal dihapus aja. Nah, ini udah selesai nih bagian yang kita print untuk semester 2. Selanjutnya setelah penetapan SKP, kita ke penilaian SKP Juli sampai Desember. Jadi penilaian SKP periode Juli sampai Desember, bentuk kolomnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu udah nggak perlu ngisi lagi, tinggal ngecek aja. Nah, otomatis ini terisi sendiri. Tinggal disesuaikan. Yang perlu diisi nanti dicek adalah di kolom realisasi. Misal, ini punya saya kan sudah saya isi. Saya RPP-nya ada 12, maka di sini targetnya harus 12. Realisasinya kalau sudah terrealisasi dinilai dan sama maka masukkan 12. Kalau Bapak Ibu misalnya targetnya 12 tapi realisasinya 10, masukkan di sini 10. Kalau targetnya ada 5 RPP maka realisasinya misalnya juga 5 RPP maka ketikkan 5 juga. Nah, ini sama persentasenya 100% karena realisasi dan targetnya sama. Waktunya selesai 6 bulan. Nah, ini kan berbeda ya Bapak Ibu. Tadi dokumen laporan wali kelas saya ada 1. Nah, ini jadi nggak boleh nih 3, 4. Jadi saya ketikkan 1. Sorry. Nah, ini ganti 1. Kemudian untuk penyusunan kurikulum 1. Jadi ini harus dicek lagi, direalisasi. Kemudian jumlah laporan penyusunan kurikulum kan 1 tadi. Dokumen laporan menjadi pengawas penilaian. Saya 1 dan terpenuhi dalam 6 bulan, maka 100%. Jadi untuk kinerja utama saya, karena semuanya 100, maka totalnya adalah 100,2. Ini nilai kinerja utama. Untuk kinerja tambahan, nah, pada kinerja tambahan ini untuk diklat fungsional, target saya 4, namun dari Juli sampai Desember ternyata realisasinya saya adalah ada 5, maka saya masukkan 5. Maka termasuk di sini kategorinya sangat baik. Nah, di sini ingat ya, 1 Bapak Ibu, maka nilainya 120 karena nilai tertinggi untuk SKP sesuai dengan Permen PAN nomor 8 tahun 2021 adalah 120. Nah, kemudian untuk PTK-nya target saya 1, maka realisasinya 1 juga 100%. Kemudian anggota PGRI juga 1, realisasinya. Kemudian MGMP sama realisasi dengan target. Nah, setelah dapat, nah ini adalah 101. Ini adalah nilai SKP saya. Nah, ini kembalikan warnanya. Udah ke putih lagi. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita ke penilaian perilaku. Lanjut ke penilaian perilaku. Otomatis sudah terisi seperti ini. Nah, penilaian perilaku ini
Bapak Ibu dapatkan dari kepala sekolah. Jadi ini yang menilai di sini adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi ini nilai yang saya dapatkan dari kepala sekolah saya. Nah, setelah dimasukkan, nah ini Bapak Ibu sendiri yang input nanti ya, setelah dapat dari penilai dari atasan diinputkan di sini. Nah, yang menandatangani di sini adalah pejabat penilai kinerja Bapak Ibu, yaitu atasannya. Kepemimpinan untuk yang SKP Juli sampai Desember nih ada nilainya Bapak Ibu. Lanjut ke tabel 2. Setelah penilaian perilaku kita ke tabel 2 SE Menpan. Untuk tabel 2 SP Menpan, nah ini Bapak Ibu juga tidak perlu ngetik apa-apa lagi. Sudah langsung diambil dari sudah dirumuskan. Jadi langsung terisi seperti ini. Nah, ini adalah nilai akhir saya. Kategorinya adalah baik. Nah, pejabat yang dinilai. Lanjut ke laporan hasil penilaian. Ini adalah halaman terakhir, belum ya. Ini laporan hasil penilaian kinerja. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kategori SKP-nya baik, isinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang halaman belakang-belakang ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi. Sudah terumus semua, jadi nggak perlu ketik manual di sini. Selanjutnya kita ke menu integrasi Bapak Ibu. Pada menu integrasi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan lagi karena sudah saya rumuskan ya, biar langsung connect ke sini. Nah, untuk di periode Januari sampai untuk di periode Januari sampai Juni nilai saya menjadi 101,46 setelah diintegrasikan sesuai dengan aturan pada Permenpan nomor 8. Kalau Bapak Ibu menyimak dari awal, sebenarnya tadi untuk nilai SKP saya periode Januari Juni adalah 84,45. Karena ini diintegrasikan sesuai aturan yang baru, maka menjadi 101,46. Sedangkan untuk Juli sampai Desember nilai SKP saya 99,32. Nah, ditotalkan maka nilai kinerja saya menjadi 100,39 dengan kategori baik. Kemudian kita ke halaman selanjutnya atau menu jendela selanjutnya. Ini adalah halaman yang terakhir Bapak Ibu ya, nggak perlu mengisikan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu di depan tadi sudah mengisi dengan benar, maka di bagian belakang ini akan terisi dengan sendirinya. Nah, tinggal Bapak Ibu merubah warnanya saja, diubah ke putih. Nah, ini udah selesai. Jadi ini adalah nilai SKP saya setelah diintegrasikan semuanya dengan nilai perilaku, dapatlah nilai SKP 100,60 dengan predikat kinerja baik. Nah, ini nggak perlu diisi. Tinggal Bapak Ibu cek pejabat penilai kinerjanya siapa, pegawainya siapa. Nah, yang di sini adalah atasan pejabat penilai kinerja. Oke. Jadi SKP untuk periode Januari sampai Juli sudah selesai Bapak Ibu sampai halaman ini. Nah, untuk halaman SKP ini yang di print adalah yang mana saja? Yang di print yang tidak ada tulisan arsip. Jadi yang di print adalah bagian cover, kemudian SKP, pengukuran, penilaian, tabel 1 SE Menpan, kemudian ke penetapan, rencana SKP tidak di print ya, langsung ke penetapan SKP, kemudian penilaian SKP Juli Desember, penilaian perilaku, tabel 2 SE Menpan, kemudian laporan hasil penilaian kinerja, integrasi dan laporan dokumen penilaian kinerja. Jadi yang tidak ada tulisan arsip pada jendela Excel-nya Bapak Ibu, itulah yang di print dan dikumpulkan menjadi SKP periode Januari sampai Desember 2021. Demikian penjelasan saya tentang penyusunan SKP tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Kita ke menu integrasi Bapak Ibu. Pada menu integrasi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan lagi karena sudah saya rumuskan ya, biar langsung mulai ke sini. Nah, untuk di periode Januari sampai untuk di periode Januari sampai Juni nilai saya menjadi 101,46 setelah diintegrasikan sesuai dengan aturan pada Permenpan nomor 8. Kalau Bapak Ibu menyimak dari awal, sebenarnya tadi untuk nilai SKP saya periode Januari Juni adalah 84,45. Karena ini diintegrasikan sesuai aturan yang baru, maka menjadi 101,46. Sedangkan untuk Juli sampai Desember, nilai SKP saya 99,32. Nah, ditotalkan, maka nilai kinerja saya menjadi 100,39 dengan kategori baik. Kemudian kita ke halaman selanjutnya atau menu jendela selanjutnya. Ini adalah halaman yang terakhir Bapak Ibu ya, nggak perlu mengisikan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu di depan tadi sudah mengisi dengan benar, maka di bagian belakang ini akan terisi dengan sendirinya. Nah, tinggal Bapak Ibu merubah warnanya saja, diubah ke putih. Nah, ini udah selesai. Jadi ini adalah nilai SKP saya dan setelah diintegrasikan semuanya dengan nilai perilaku dapatlah nilai SKP 100,60 dengan predikat kinerja baik. Nah, ini nggak perlu diisi, tinggal Bapak Ibu cek pejabat penilai kinerjanya siapa, pegawainya siapa. Nah, yang di sini adalah atasan pejabat penilai kinerja. Oke. Jadi SKP untuk periode Januari sampai Juli sudah selesai Bapak Ibu sampai halaman ini. Nah, untuk halaman SKP ini yang di print adalah yang mana saja? Yang di print yang tidak ada tulisan arsip. Jadi yang di print adalah bagian cover, kemudian SKP, pengukuran, penilaian, tabel 1 SE Menpan, kemudian ke penetapan, rencana SKP tidak di print ya, langsung ke penetapan SKP, kemudian penilaian SKP Juli Desember, penilaian perilaku, tabel 2 SE Menpan, kemudian laporan hasil penilaian kinerja, integrasi dan laporan dokumen penilaian kinerja. Jadi yang tidak ada tulisan arsip pada jendela Excelnya Bapak Ibu, itulah yang di print dan dikumpulkan menjadi SKP periode Januari sampai Desember 2021. Demikian penjelasan saya tentang penyusunan SKP tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.